سمعي ومقلتي. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita teruskan untuk malam hari ini setelah libur agak lama ini pembahasan kitab Fathul Qorib. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ku fasal suwiji fi ahkamil waqfi dalam nerangake hukumnya wakaf. Pasal ini menerangkan beberapa hukum wakaf. Sering kita dengar tentang wakaf, nanti kita bahas tentang wakaf itu seperti apa, syarat-syaratnya dan sebagainya. Wa huwa utawi wakaf. Wakaf lughatan dalam lughat dikal habsu maknanya ngeker. Yang dimaksud wakaf secara lughat itu artinya ngeker atau mencegah. Ini sudah barang yang sudah diwakafkan itu sudah tidak bebas untuk digunakan, sudah tercegah untuk tidak boleh digunakan lagi untuk diri sendiri. Wa syar'an utawi wakaf dalam syariat iku habsu malin ngeker bondo muayyanin kang den tentuake qabilin kang nrimo lin nakli maring den pindah yumkinu kang kongang yang mungkin yang bisa opal intifa'u ngalap manfaat bihi kelawan mal ma'a baqo'i ainihi sertane tetepe kahanane mal. Jadi secara syar'i yang namanya wakaf itu ngeker atau ya mencegah harta yang ditentukan, yang tertentu ya, dan menerima untuk dipindahkan. Juga bisa diambil kemanfaatannya barang tersebut dengan tetapnya barang. Artinya kalau yang ketika diambil kemanfaatannya menjadi habis itu tidak bisa diwakafkan. Jadi ketika kemanfaatannya itu diambil, barangnya tetap. Waqat itasarrufi lan megot tasarruf fi dalam mal. Dan terputusnya tasarruf pada harta tersebut yang sudah diwakafkan, sudah tidak bisa ditasarrufkan kembali. Ala ayu tasarrufa ing atase ento den tasarruf mal fi jihati khairin dalam arah kebagusan. Dan ditasarufkannya itu atas jalan kebaikan. Taqarruban krono ngeparep ilallah ta'ala maring Gusti Allah ta'ala. Dasarnya adalah memang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini wakaf. Jadi wakaf ini memberhentikan harta yang ditentukan, yang tertentu, harta tertentu, yang nerima untuk dipindahkan dan mungkin untuk diambil kemanfaatannya dengan catatan barangnya itu tetap tidak berkurang. Atau dan memutus tasarrufnya harta tersebut. Ditasarrufkan harta itu di dalam jalan kebaikan yang tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Ini namanya wakaf. Wakaf tanah, wakaf rumah, dan sebagainya. Wa syartul waqifi utawi syarate wong kang wakaf iku sihhatu ibaratihi saeh ibarate wakif. Jadi syaratnya orang yang wakaf itu tetembungan atau ungkapan-ungkapannya itu sah. Wa ahliyatut tabarru'i lan ahli gawe kebagusan dan memang ahli untuk berbuat baik. Artinya bukan orang yang mahjur. Kalau orang yang mahjur nggak boleh. Orang mahjur itu orang yang tercegah untuk melakukan sesuatu. Jadi syarat pertama dia sah ungkapannya, sah ibaratnya, artinya orang itu sadar dan sebagainya, dan ahli berbuat kebaikan.
Wal waqfu ta'i waqaf iku jaizun menang. Boleh. Bisalah sati syara'ita kelawan telu pira syarat. Wa fi ba'din nusakh lan iku dalam setengah nusakh, dalam sebagian nusakh yang lain wal waqfu ta'i da waqfu. Wal waqfu ta'i waqaf iku jaizun menang. Walahu lan iku kode waqaf salah satu syurutin utai telu pira syarat. Dalam redaksi kitab yang lain tidak menggunakan wal waqfu jaizun bi salah satu syara'ita, tapi menggunakan redaksi wal waqfu jaizun walahu salah satu syurutin. Ahaduha utawi salah sijine salah satu syara'it yang pertama, syarat yang pertama dari 3 syarat iku ayyakuna yen to ana pal mauqufu kang den waqafake iku mimas tengah saking barang yun tafa'u kang den alap manfaat apa bihima ma'a baqo'nya ainihi sertane tetepe kahanane ma. Yang pertama, barang yang diwakafkan itu sesuatu yang ketika diambil kemanfaatannya itu barangnya tetap, tidak berkurang. Wa yakunu lan yen to ono pala intifa'u ala manfaat iku mubahan kang den wenangake. Maksud dan kang den tuju. Jadi mengambil kemanfaatannya itu pengambilan manfaat yang memang dibolehkan dan memang itu yang dituju. Fala yasyikhu mongko rasa waqfu alatillahi maka pakai alat lahan. Mewakafkan alat lahan, alat yang menjadikan orang itu lalai kepada Allah itu tidak boleh. Wakaf barang sesuatu yang mewakafkan seruling itu termasuk bagian yang tidak boleh. Wakaf alat lahan. Wala waqfu darahim malan ora sapa wakaf pira-pira dirham lizinati krana pepaes. Mewakafkan dirham karena untuk hiasan nggak boleh. Mewakafkan uang kertas ditata seperti kipas untuk dijadikan hiasan dinding ya nggak boleh. Harus diambil kemanfaatan. Wala yustaratu lan ora den syaratake apa naf'u ngalap manfaat apa kemanfaatan fil halin dalam nalika tidak disyaratkan kemanfaatan itu seketika itu tidak. Fayasyihu mengkosa apa waqfu abdin maka pakai hamba wajah silan anak khimar sohira ini kang cilik karone anak khimar yang masih kecil diwakafkan atau budak yang masih kecil diwakafkan boleh karena nanti semakin besar dan ketika besar bisa diambil kemanfaatannya. Jadi tidak disyaratkan mengambil kemanfaatan itu seketika itu juga tidak disyaratkan. Boleh kemanfaatannya itu nanti. Wa ammal ladiyana pun utai perkara la tabqa kang ora tetep apa ainuhu kahanane alladhi. Adapun sesuatu yang ketika diambil kemanfaatannya itu barangnya tidak tetap ini. Contohnya apa? Kamat omin koyo panganan, orehan dan ambon-ambon, makanan atau bau wangian ketika dipakai itu habis. Iku fala yasyihu mongko rasa apa waqafuhu maka pakai tidak sah untuk diwakafkan. Itu sedekah, jangan wakaf. Jadi makanan diberikan pada orang lain ke masjid atau sebagainya, itu sedekah. Bukan atas nama wakaf. Wakaf itu harus sesuatunya itu adalah utuh. Ketika digunakan itu tetap barangnya ajeg. Kalau makanan ketika digunakan itu kan habis, dimakan sih, maka itu tidak boleh dikategorikan sebagai wakaf. Kalau mau diberikan, ya itu adalah sedekah biasa. Wasani utawi salat kang api pindo, iku ayakuna yen ana pol waqfu wakaf. Iku ala asli ning atase asal maujudin kang mujud. Wakaf alaih yang ada yang mujud. Wa far'in lan cabang anak layang kotiu kang ora pegot apa farak. Jadi yang syarat yang kedua itu wakafnya, wakaf alaihnya itu sesuatu asal yang wujud dan juga kepada cabang yang tidak terputus. Maka pengecualiannya Pak Khoroja mongko kejaba apa wakaf alaman ing atase wong sayu la tukang bakal den lahirake apa lil waqifi kadhe waqif. Itu jasa sum alal fuqara mongko ning ngasih wong fakir.
Wa yusamalan den arane apa waqaf alaman sayuladu sumal fuqara den arane apa hada iki mengkono waqaf yang alaman sayuladi ini. Mungkoti al awali ing aran mungkoti awal, terputus awalnya. Terputus awal. Kenapa? Karena yang pertama itu mewakafkan kepada anak yang akan dilahirkan. Nah, itu kan terputus jelas. Kemudian fuqara, baru pada fuqara. Fa illam yaqul maka lamun ora ngucap sapa wakif sumal fuqara, kalau wakif tidak mengucapkan sumal fuqara, karena mengko ono apa wakaf iku mungkotiul awal, aran mungkoti awal, aran terputus kang awal, wal akhir lan kang akhir. Kalau tidak mengatakan sumal fuqara, maka itu berarti memang benar-benar terputus. Wa qaluhu la yangqati, adapun dawuhnya musannif la yangqati iku ikhtirazun jabake anil waqfi saking waqaf al munqati'ul akhiri anil waqfi saking waqaf al munqati'il akhiri kang pegot akhir kakolehi kaya pengucape waqif waqaftu maqafake ingsun hadza ing iki barang ala zaidin ngerti zaid summa naslihi mengoli turunane zaid walam yazid lan ora nambahi sapa waqif ala dzalikan sing ono summa naslihi tidak nambah apa-apa wa fihi lan iku dalam waqaf yang mengkoti ini, yang mengkoti akhir. Tariqani utawi jalan loro. Ahaduhuma di salah sini tariqan iku ana usul waqaf iku batilun batal. Kamu koti il awali kaya kamu koti awal. Batal. Wa huwa utawi batal yang pertama ini ahad yang batal iku alladzi qaul masyakang lumaku alih ngatasi alladzi sapa musannif di musannif. Lakini rojihu tetapi nanti kang rojih iku asyihatu sah. Jadi kalau ini contoh mencontohkan jadi layang kotik kan ada banget layang kotik wafarun layang kotik ada anak contohnya kepada cabang pada anak yang tidak terputus. Ini mengecualikan dari wakaf yang mengkotik akhir terputus seperti orang yang wakaf mengatakan gini. Saya makafkan barang ini kepada Zaid, kemudian kepada turunannya. Nah, tidak nambah apapun pada turunannya. Itu mengkotik akhir. Kalau kepada Zaidnya benar sudah, tapi kepada turunannya itu kan belum ada. Maka mengkotik akhir, terputus. Nah, menurut ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ini batal, seperti yang batal ini yang diikuti lagi musannif, tapi ada yang mengatakan yang rajih ini sah. Nanti turunannya berarti meneruskan wakaf itu menjadi pengambilan kemanfaatannya kepada nasal atau pada turunannya Zaid. Ini mengatakan sah, yang sah berarti nanti keturunan Zaid tinggal mengambil kemanfaatan itu. Nah, ini syarat yang kedua. Asal itu dari kambing telu. Syarat yang ketiga. Iku Allah yakuna yen ora ana pol wakaf iku fi mahdurin dalam perkara kang den haramake. Bidhain lawan do musyalatin kang den petelake marang dhuwur. Ada kang den titiki dhuwur. Ay muharramin atau tegese kang den haramake. Yang berikutnya, syarat yang ketiga, wakafnya itu tidak kepada barang yang diharamkan. Fala yasyikhu mengko rasah wal waqfu waqaf ala imarati kanisatin ing atase ngramekake gereja umpamane. Meramaikan gereja. Itu enggak sah. Ada orang wakaf untuk membangun gereja. Nah, untuk mendandani merehab gereja katakan. Ala imarati kanisatin ing atase imarah ngramekaken utawa dandani gereja. Dita'ambudi krana kanggo ibadah. Itu tidak sah. Karena sesuatu yang diharamkan. Wa apa malan aya paham apa kalamul musannifi kalame iki musannif annahu ing satemene kelakuan iku la yustaratu ora den syaratake fil waqfi dalam wakaf apa dhuhur qasdil qurbati pertelane penyengaja kurbah ngeparek. Balik intifaul maksiati balik sepine maksiat iku sawaun balik intifaul maksiati balik sepine maksiat sawaun wujida padha gaden temu fil waqfin dalam wakaf apa dhuhuru qasdil qurbati
pertelane penyengajane kurbah kal wakfi kaya wakaf alal fuqara ing atase wong fakir aula utawa ora. Kal wakfi kaya wakaf alal agniya ing atase wong sugih. Jadi kalamnya Ki Musonif itu kan dengan paham bahwa tidak disyaratkan dalam wakaf itu untuk jelasnya qasdul qurbah, untuk memunculkan qasdul qurbah atau menjelaskan qasdul qurbah tidak. Tapi yang penting di situ tidak ada kemaksiatan, ya sudah selesai. Baik itu ditemukan atau qasdul qurbahnya itu ditemukan ketika diwakaf seperti wakaf pada orang fakir ataupun tidak ditemukan seperti wakaf pada orang-orang yang kaya. Karena qasdul qurbahnya di situ tidak nampak. Karena kemanfaatannya jadi intinya dawuhnya Mbah Musonif itu memberikan paham bahwa tidak disyaratkan untuk di dalam wakaf itu untuk menjelaskan, untuk menampakkan qasdul qurbah, menampakkan penyengajaan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu tidak disyaratkan. Wa yustaratu lan den syaratake fil waqf dalam wakaf apa alla yakuna yen ora ana wakaf iku muaqqatan den waktu-waktu. Wah, tidak boleh. Disyaratkan dalam wakaf itu tidak di waktu-waktu. Kalau di waktu-waktu maka tidak boleh. Kawakaf tuh koyo mako pakai ingsun hada iki barang sanatan dengan setahun. Nggak boleh. Hanya 1 tahun saja. Nggak boleh, nggak boleh. Maka dulu pernah kalau nggak salah di salah satu provinsi di Indonesia kan ada kabar bahwa apa namanya orang memberikan tanahnya untuk pembangunan gereja dengan apa alasan yaitu memang ini kerukunan beragama. Ini tidak bisa disebut wakaf. Nah itu kalau hibah, nah itu beda lagi. Intinya itu pemberian ya, pemberian cuma-cuma lah. Tapi untuk pembangunan gereja itu ada itu di salah satu provinsi dan itu pernah dibahas di Fasul Masail kan. Tapi tidak bisa disebut itu sebagai wakaf. Wa alla yakuna lan yen ora ana apa wakaf iku mu'allaqan den gantungake kakolihi kaya pengucap wakif. Enggak boleh wakaf itu digantungkan seperti ucapannya wakif idza ja'a kana teko porok susyahri kawitane atau kawitane bulan ketika datang awal bulan faqat waqaftu monggo teman-teman wakaf pakai ingsun hada kata yang mungkin kan digantungkan dengan sesuatu dengan waktu katakan kalau nanti datang awal bulan maka saya akan mewakafkan ini. Itu tidak boleh. Wa huwa waqaf, al waqfu tegese waqaf iku alama yang atas barang syarat kang nyaratake sapa waqifu waqif fi dalma. Min taqdimin saking dinginake. Di wakaf itu sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh waqif ya. Yaitu dari mendahulukan li ba'dil mauqufi maring sebagane kang den waqafi apa alaihim al. Kawaqaftu kaya makofak ingsun ala auladi ngatasi pira-pira anak ingsun al aura'i kang lebih wirai minhum sangi aulad. Ini memang kalau yang paling wirai ya berhak untuk menerima wakafan itu untuk mengambil kemanfaatan itu. Au takhirin atau ngakhirake kawaqaftu kaya makofak ingsun ala auladi ngatasi pira-pira anak ingsun. Faidang qaradu mongko nalikane entek sapa auladi fa'ala auladihim mongko ngatasi pira-pira anake auladi. Itu mengakhirkan. Wah, saya makafkan pada anak-anakku ketika anak-anakku sudah habis ya kepada anak-anakku. Atas wiatin atau podo kawakaf tu kaya makaf pakai ingsun ala auladi ngatas pira-pira anak ingsun bisa wiati kelan podo. Baina dzukurihim dalam antara pira-pira lanange auladi wa inatihim lan wadone auladi. Saya wakafkan pada anak-anakku sama anak baik laki-laki maupun perempuan. Apa yang disesuaikan dengan syaratnya wakif. Au tafdilin atau ngutamaake li ba'dil auladi ngatasi li ba'dil auladi maring sebagiannya pira-pira anak. Ala ba'din sebagian kang meneh. Kawaqaf tu kaya makaf ingsun ala auladi ngatasi pira-pira anak ingsun li zakari iku kaduwe bocah anak lanang minhum saking auladi mitlu hadil umtayin utawi padane bagian padon loro. Pokoknya ini sesuai. Jadi wakaf itu
atas apa yang disyaratkan oleh wakifnya. Baik takdim, takhir, taswiyah, tabdil, itu disesuaikan atas orang syarat daripada wakif. Begitu untuk pertemuan pada malam hari ini, untuk pembukaan ini bab wakaf. Kemudian paham dan kita bisa mewakafkan ya. Contohnya, kalau orang yang pada melakukan ibadah haji itu ada nanti di wakaf mushaf. Wakaf mushaf. Sebenarnya tidak hanya di Mekah, di sini juga kita beli mushaf, taruh di mana? Di masjid, di musola, kemudian atas nama wakaf. Itu ya boleh, tabarruk, kita beli katakan. Mewakafkan kitab, mewakafkan pokoknya sesuatu yang diambil kemanfaatannya tanpa berkurang barang itu. Mewakafkan sarung di musola atau masjid, mewakafkan mukena. Itu yang ringan-ringan kan banyak sebenarnya. Tapi kalau kemudian bentuknya makanan, ya, kalau peralatan bisa mewakafkan dispenser di musola atau di masjid bisa. Kipas untuk diambil kemanfaatannya itu bentuk-bentuk wakaf. Tapi kalau kemudian makanannya habis, pokoknya barang-barang yang habis ketika dipakai, itu namanya bukan wakaf. Itu bisa bentuknya adalah sedekah dan lain sebagainya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa istiqomah kita mulai setelah libur sampai hampir 2 bulan ini. Mudah-mudahan bisa istiqomah dan berlanjut untuk kita bersama-sama belajar Fathul Qarib. Mudah-mudahan menjadi tangan yang barokah. Kita tutup bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa qadaril hadim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.